peristiwa sering aku tak mengerti perasaanku padamu. Mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Sering aku tak mengerti yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apa kabar? Baik ya, kita pastinya semangat memulai hari dan juga semangat dalam mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati dalam acara webinar kampanye nasional Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, yang pada sesi kali ini mengusung tema kebijakan dan tantangan dalam tangan bersih untuk semua, yang diselenggarakan pada hari ini Kamis 15 Oktober 2020 bertepatan dengan Global Hand Washing Day, sebuah kampanye global ya yang dicanangkan oleh Badan PBB bekerja sama dengan pemerintah dan mitra sektor swasta untuk mengedepankan perilaku hidup bersih, hidup sehat, dan tentunya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dalam upaya tentunya untuk melindungi diri kita, menekan penyebaran penyakit menular yang akan atau bisa berdampak pada kualitas hidup manusia. Dan acara pada pagi hari ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan terbagi dalam 2 sesi. Pada pagi hari ini adalah sesi pertama.
kita tentunya akan berdialog dengan sejumlah pemerintah, dalam hal ini kementerian dan juga kepala daerah terkait regulasi, kemudian kebijakan, dan yang pastinya tantangan yang dihadapi ya dalam mewujudkan tangan bersih untuk semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang ya, tak akrab begitu ya. Saya yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini dari studio di Sentul, Bogor. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, saya ajak Bapak dan Ibu yang ada di studio, boleh kita bangkit berdiri. Dan juga yang bergabung secara virtual melalui aplikasi webinar Zoom boleh mengambil sikap sempurna. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk mengawali sesi diskusi kita pada pagi hari ini dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Kirana Pritasari. Kepada Ibu Kirana kami persilakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Gubernur Papua, yang terhormat Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, Bapak Bupati Sumbawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Menko PMK, Bapak Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta para pejabat tinggi pratama dari kementerian lembaga yang hadir menjadi narasumber pada pagi hari ini. Wakil dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, UNICEF Representative for Indonesia, wakil dari USAID Indonesia, para pimpinan perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam kemitraan pemerintah dan swasta,
dalam cuci tangan pakai sabun, serta para peserta yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri kampanye nasional cuci tangan pakai sabun sedunia pada tanggal 15 Oktober 2020 hari ini. Kampanye nasional kali ini berupa seruan aksi nasional dengan mengusung tema Tangan Bersih untuk Semua, dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi regulasi terkait promosi dan fasilitasi CTPS di ruang lingkup kerja kementerian, para mitra kerja, dan para pemangku kepentingan. Diharapkan pada akhir kegiatan ini dirumuskan berbagai usulan dan rekomendasi untuk dapat merumuskan cuci tangan pakai sabun sebagai perilaku hidup bersih dan sehat, sebagai gaya hidup dan norma untuk semua orang. Para hadirin yang saya banggakan, pandemi COVID-19 telah menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua bahwa salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk menghentikan penyebaran virus adalah perilaku cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Namun di samping kesadaran perilaku higienitas dasar yang perlu kita tingkatkan, akses kepada fasilitas CTPS masih terbatas. Sekitar 40% dari populasi dunia atau sekitar 3 miliar orang tidak memiliki akses kepada sarana CTPS, baik di rumah mereka, kurang akses juga di sekolah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, serta ruang publik tempat orang berkumpul seperti pasar dan pusat transportasi. Dalam konteks ini, kebersihan tangan sangat penting untuk menjaga anak-anak kita, guru, dokter, para tenaga kesehatan, para pekerja, dan masyarakat secara umum agar aman dari penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Sejak wabah COVID-19, Presiden Republik Indonesia telah memperjuangkan peran melawan pandemi. Terkait hal ini, 3 gelombang kampanye telah digulirkan. Dimulai dengan kampanye nasional pemakaian masker pada bulan Agustus. Diikuti oleh kampanye jaga jarak pada bulan September, dan kampanye cuci tangan pakai sabun pada Oktober bulan ini. Kampanye nasional CTPS bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Sebagai momentum kampanye dan advokasi di seluruh dunia, setiap tanggal 15 Oktober yang telah dimulai sejak tahun 2008. Hadirin sekalian, cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu dari 3 perilaku yang menjadi cara yang sangat efektif dalam pencegahan COVID-19, selain memakai masker dan menjaga jarak. Ketiganya merupakan bagian dari kampanye nasional Jangan Kendor yang selalu kita dengungkan. CTPS merupakan pilar kedua dari sanitasi total berbasis masyarakat, di mana mencakup 5 pilar perilaku higienis sanitasi, yaitu pertama, stop buang air besar sembarangan. Kedua, cuci tangan pakai sabun. Ketiga, pengamanan air minum dan makanan rumah tangga. Keempat, pengelolaan sampah rumah tangga. Dan kelima, pengelolaan limbah cair rumah tangga. STBM telah ditetapkan sebagai strategi nasional pembangunan sanitasi yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014
tentang sanitasi total berbasis masyarakat, yang merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, hanya setengah dari populasi masyarakat Indonesia di atas usia 10 tahun yang mempraktekkan perilaku cuci tangan yang benar. Kesenjangan antar provinsi sangat lebar. Bahkan di ibu kota Jakarta yang menjadi salah satu epicentrum wabah COVID-19 hanya mencatat 73% akses. Namun, akses ke fasilitas CTPS ini hanya berguna jika disertai dengan perilaku cuci tangan pakai sabun, yaitu ketika orang mencuci tangan dengan sabun secara teratur di semua waktu kritis dan mengikuti cara mencuci tangan yang benar. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya berbagai kegiatan promosi kesehatan dalam perubahan perilaku bersih dan sehat, termasuk CTPS, telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan juga kementerian dan lembaga yang lain, yang secara erat berhubungan dengan protokol kesehatan, baik di sekolah, tempat kerja, tempat perdagangan, tempat wisata, sarana transportasi, dan juga tempat-tempat umum lainnya. Pelaksanaan kampanye CTPS dilaksanakan serentak pada tanggal 7 Oktober sampai dengan 6 November 2020 dan telah didukung melalui surat telegram Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah, serta iklan layanan masyarakat yang dipromosikan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Slogan "Ayo cuci tangan pakai sabun" dalam kampanye nasional "Jangan Kendor" serta tagar "Tangan bersih untuk semua" merupakan pesan singkat yang disampaikan untuk mengajak masyarakat berdisiplin dan mematuhi pesan kampanye nasional untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Perilaku CTPS tidak mungkin tercipta tanpa adanya regulasi dan sarana yang mendukung. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengajak para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyerukan aksi yang sama serta berkomitmen menyusun regulasi yang mendukung aksi cuci tangan pakai sabun ini. Pekerjaan dan tugas ini tidak hanya milik pemerintah saja, sangat perlu didukung kemitraan antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah lainnya, termasuk swasta, untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana CTPS, sehingga aksi ini bukan hanya seremonial tahunan, tetapi menjadi aksi terus-menerus untuk kesejahteraan bersama. Saya berharap apa yang kita serukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga upaya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia membawa perubahan besar menuju tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Kirana. Terima kasih Ibu Kirana Pritasari atas kata sambutannya. Baik, tadi sudah disebutkan ya, kalau cuci tangan itu sebenarnya simple, mudah, murah. Tapi kenapa masih tidak dilakukan? Masih saja terlupakan seperti itu. Penting nggak sih? Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan saksikan sebuah video persembahan dari teman-teman untuk kita lihat sama-sama. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, minimal 20 detik untuk mematikan virus.
Lakukan dengan benar dan disiplin. Jangan kendor. Ya itu dia ya, tangan yang terlihat bersih gitu secara kasat mata belum tentu bersih dari yang namanya virus, kuman, dan bakteri. Jadi mencuci tangan dengan air saja tentu itu tidak cukup. Nah mungkin bagi beberapa orang, sebagian orang atau pernah terlintas di pikiran Anda, kok cuci tangan pakai sabun penting banget ya, absurd kedengarannya sampai harus dibentuk hari peringatan cuci tangan pakai sabun sedunia yang jatuh pada hari ini 15 Oktober. Jawabannya adalah sangat penting ya, penting untuk melindungi anak-anak kita, penting untuk melindungi orang tua kita, penting dalam melindungi tenaga kesehatan yang telah berjuang, tenaga pendidikan, dan masyarakat lainnya. Nah, tadi juga sudah disebutkan Ibu Kirana ya, kalau misalnya bulan ini khusus ditetapkan sebagai bulan kampanye nasional, cuci tangan pakai sabun bertepatan dengan Global Hand Washing Day untuk tidak hanya saja mengurangi penularan pandemi corona yang kita hadapi saat ini, tapi juga untuk melindungi kita dari penyakit menular lainnya. Ada banyak ya, ada diare, ispa, dan lain sebagainya. Nah, tapi gerakan ini tentu butuh dukungan kuat dari pemerintah dan juga para pemangku kepentingan dalam mempromosikan dan menyukseskan gerakan cuci tangan pakai sabun, tangan bersih untuk semua, karena tangan bersih dapat menyelamatkan nyawa. Nah, meskipun aksi ini terbilang relatif simple, begitu mudah, namun pastinya setiap kegiatan menghadapi banyak kendala dan juga tantangan. Nah, tujuan atau pencapaian dari suatu gerakan tidak akan maksimal jika tidak ada kerjasama lintas sektor. Selain itu, kondisi sanitasi di wilayah, misalnya di pusat, perkotaan maupun di daerah ataupun di desa juga tentu berbeda. Nah, hal inilah yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Kita langsung saja ya mulai diskusi pagi hari ini. Temanya itu tadi kebijakan dan tantangan dalam tangan bersih untuk semua. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih soal industri pariwisata. Kan tempat-tempat wisata ini merupakan pusat atau lokasi di mana banyak kerumunan orang begitu ya. Nah, sudah memadaikah seperti apa ketersediaan akses atau sarana fasilitas untuk mencuci tangan? Boleh saya minta tanggapannya dari Bapak Hari Santosa Sungkari, Pak Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Hari, boleh pencerahannya Pak? Selamat pagi, berapa menit saya boleh bicara? Kurang lebih 3-4 menit Pak, kalau bisa. Terima kasih yang saya hormati Bu Dirjen yang tadi sudah kasih sambutan dan Bapak Ibu sekalian semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi dalam rangka cuci tangan. Suaranya kurang. Suaranya kedengeran? Kedengeran Pak. Sudah pakai headsetnya ya Pak? Sudah pakai. Oke, silakan Pak. Jadi dalam rangka cuci tangan sedunia ini kami punya program di Kementerian Pariwisata untuk destinasi wisata yang nama CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Apa yang kami lakukan adalah kami ke destinasi wisata dan terutama juga desa-desa wisata dan destinasi yang dikelola bukan oleh swasta tapi oleh publik ya, publik. Nah, apa yang kita sampaikan ke sana tidak sekedar memberikan sabun, tapi kita memberikan wastafel. Berikut instalasi air bersihnya dan air pembuangannya di beberapa tempat. Dan di situ kita kasih juga sosialisasi mengenai CHSE. Jadi kita katakan bagaimana pentingnya dan bagaimana urgensinya mencuci tangan dengan adanya COVID ini. Dan saya sampaikan juga walaupun di destinasi yang bersangkutan itu zona hijau, tetap kita harus melakukan cuci tangan itu. Karena satu-satunya yang saya sampaikan adalah yang bisa menghindari kita dari virus itu adalah kita menjaga kebersihan mulai dari cuci tangan, dan karena itu sabun salah satu yang menghindari virus itu masuk ke badan kita. Nah, itu memang memerlukan beberapa dan contoh. Jadi kita berikan contoh dan di beberapa tempat kami juga mengikut sertakan Kadis Kesehatan dari kabupaten setempat. Nah, dengan demikian kami harap semua destinasi bisa tersosialisasi dan kita memberikan sarana dan prasarana agar mereka bisa melaksanakan. Demikian, jadi di 5 destinasi super prioritas dan 10 destinasi super prioritas seluruh Indonesia kita sedang laksanakan itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hari. Nah, kalau tadi itu kan di tempat wisata ya, penasaran juga nih sama fasilitas yang ada di tempat niaga. Seperti di ruko, perkantoran, ataupun juga tempat pusat perbelanjaan ataupun pasar. Boleh saya ke perwakilan dari Kementerian Perdagangan? Sudah ada? Dengan Pak Syailendra, Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak. Mohon maaf, diwakilkan oleh Ibu Nina Mora dari Kemendak. Ibu Nina, bisa mendengar saya, Bu? Baik, Bu. Ya, jelas, Bu. Oke, Jelas. Bu, itu tadi, Bu. Ibu jelas seperti, ada. Ya. Oke, seperti apa Oke, Bu, kebijakan? baik. Iya, Bu Nina. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Bu Terima Nina, kasih kebijakan atas apa yang sudah kesempatannya. dikeluarkan oleh Kemendak terkait ketersediaan ataupun fasilitas sarana di tempat-tempat Video perbelanjaan, tempat niaga, Bu? Seperti pasar Baik, dan Bu. lainnya. Iya, terima kasih Bu. Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2020 untuk memberikan aktivitas perdagangan di masa adaptasi kebiasaan baru, di mana kegiatan seperti di pasar rakyat, di toko swalayan, di mal, pusat perbelanjaan, restoran, salon, spa, dan tempat hiburan memang di situ disebutkan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Nah, pertimbangan pembukaan aktivitas perdagangan sangat tergantung kepada kondisi daerah dengan memperhitungkan parameternya adalah tingkat penularan di tempat kegiatan masing-masing atau wilayah, kemudian tingkat kedisiplinan masyarakat dan pelaku usaha, juga kesiapan tim evaluasi dan pengawasan. Kemudian juga 3 hal yang menjadi dasar cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan pemakaian masker harus tetap dijaga dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Di samping pengaturan lain seperti misalnya pembatasan waktu kunjungan, pengecekan suhu tidak melebihi 37,3 derajat, dan juga penggunaan ruang terbuka. Kita kan tidak mungkin membatasi semua kegiatan perdagangan, Bu, tapi kita hanya membatasi waktu buka atau kunjungan. Kemudian juga di Kementerian Perdagangan juga kami menerapkan dalam rangka memutus rantai COVID-19 juga diharapkan semua pegawai juga memang harus memutusi harus cuci tangan menggunakan air mengalir selama 30 detik. Mungkin tadi Ibu sebutkan bahwa tentu semua tantangan yang ada itu kita tahu tidak semua keberadaan air bersih di Indonesia itu merata, kemudian juga peralatan kesehatan yang mungkin dirasakan masih mahal, kemudian juga kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan itu juga masih belum maksimal. Nah, namun kami juga di dalam membantu pasar rakyat, pusat perbelanjaan, kami telah merefocusing anggaran untuk membantu pasar-pasar rakyat, ya, pasar-pasar yang menjadi pantauan BPS atau pantauan Kemendak yang kami usahakan di 106 kabupaten kota dengan jumlah pedagang sekitar 218.406 orang. Jadi rata-rata setiap pasar itu kami bantu 615 pedagang. Baik. Bantuan tersebut berupa misalnya partisi loss, jadi memutus rantai antara pedagang dan pembeli. Kemudian juga kami membantu masker, kami membantu face shield, alat disinfektan, dan wastafel portable injak. Nah, itu yang sementara dapat Kementerian Perdagangan lakukan di dalam kita membantu saat pandemi ini. Demikian, Bu, terima kasih. Oke, selain pasar, tempat perbelanjaan juga pastinya tidak lupa pabrik ya, Bu ya? Karena itu kan banyak... Kalau pabrik mungkin bukan kewenangan kami, Bu. Kami hanya aktivitas yang perdagangan, Bu. Yang itu yang ada di pasar rakyat,
Nah, adanya di toko swalayan, mal atau pusat perbelanjaan, Bu, itu yang sementara menjadi fokus kita. Oke, Ya, kalau Bu. tadi ya, terima kasih Ibu Nina Mora. Kalau tadi kita sudah bahas ya kasih. ketersediaan fasilitas sarana prasarana di tempat wisata, kemudian di pusat perbelanjaan, tempat niaga. Satu lagi nih, di tempat ibadah. Nah, boleh saya tanya ke perwakilan dari Kementerian Agama, Pak Waryono, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Bagaimana Pak Waryono tanggapannya? Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Di pondok pesantren, kemudian tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, langgar, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan protokol kesehatan. Nah, untuk memenuhi keterpenuhan dan keterlaksanaan protokol kesehatan itu, Kementerian Agama telah memberi bantuan operasional pondok pesantren, kemudian TPQ, tempat pengajian Al-Quran, dan juga madrasah diniyah di masyarakat, berupa bantuan operasional untuk menanggulangi COVID. Sehingga alhamdulillah di pondok-pondok pesantren juga masjid-masjid hari ini kita dapati di depan itu bukan hanya tempat wudhu, tapi juga tempat cuci tangan yang disediakan sabun di situ, dan juga ada hand sanitizer. Masjid-masjid kita juga alhamdulillah membuka tempat ibadah tetap dengan physical distancing. Sehingga kalau dulu ada instruksi dari imam, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, hari ini bukan berdempet-dempetan tapi berjarak sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua, sebenarnya tradisi mencuci tangan adalah tradisi kelanjutan dari budaya dan juga ajaran Islam, yaitu berwudu dan juga mandi. Bila kita sholat berwudu, maka insya Allah tangan akan selalu bersih. Dan bila sholatnya ditambah dengan sholat sunnah, maka insya Allah tangan-tangan kita tambah bersih. Bukan hanya 5 kali berwudu, tapi bahkan bisa 10-15 kali orang berwudu. Dan karena itu, alhamdulillah di Kementerian Agama dengan bantuan BOP ini, meskipun ada sebagian pesantren yang akhirnya juga terkena COVID, tapi dilihat dari jumlah pesantren yang jumlahnya 29.644, menurut saya bukan bermaksud mengecilkan, tapi disiplin yang diterapkan oleh pesantren lumayan tinggi, sehingga pengasuh-pengasuh pesantren sampai hari ini belum menerima tamu, dan bahkan keluarga yang berpisah dari rumah pengasuh itu juga belum bisa sowan ke kiai. Ini menunjukkan bahwa gerakan cuci tangan dan pakai sabun sudah menjadi budaya di pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waryono, sudah cukup baik ya sepertinya pelaksanaan di tempat-tempat ibadah. Baik, saya penasaran juga nih, seperti apa ya pelaksanaan CTPS ini, budaya atau praktik CTPS ini di daerah. Boleh saya tanyakan ke Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya, sebagai kota penyangga ibu kota nih. Seperti apa praktek CTPS di Kota Bogor, Kang, dan upaya apa yang dilakukan Pemkot dalam mewujudkan, mempromosikan praktek CTPS ini? Baik, saya ada di Taman Ekspresi bersama Kepala Dinas Kesehatan. Baru saja kita melakukan pencanangan Hari Cuci Tangan dengan sabun ya ke seluruh wilayah. Ada 150 anak-anak secara online yang pesannya adalah di era COVID ini jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Berdasarkan data, saat ini klaster keluarga di Kota Bogor menempati peringkat utama. Sampai saat ini ada 277 keluarga dengan kasus positif sekitar 170, dan sebagian besar kasus adalah terpapar karena anggota keluarga yang keluar rumah, keluar kota ataupun ke tempat kerja. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua, kami juga lakukan survei di Kota Bogor untuk melihat sejauh mana warga Kota Bogor ini jaga jarak. Apakah suara saya bisa didengar? Silakan Kang. Ya,
Kita bekerja sama dengan teman-teman di Lapor COVID dan juga Nanyang Teknologi University Singapura untuk memahami bagaimana persepsi warga tentang COVID-19. Hasilnya menarik ya. Ternyata warga itu paling susah itu jaga jarak. Paling mengaku sering adalah pakai masker. Di tengah-tengahnya baru cuci tangan. Jadi lebih banyak warga yang mengaku sering pakai masker dibanding sering cuci tangan. Ini kan menarik ya. Ada sekitar 30% warga yang mengaku selalu cuci tangan. Dan ada sekitar 50% warga yang mengaku selalu cuci tangan. Dan ada 8% warga yang mengaku jarang cuci tangan. Nah, angka-angka ini walaupun banyak menginformasikan bahwa sering cuci tangan, tapi angkanya menurut kami ini masih mengkhawatirkan ya. 30% selalu, 59% sering, kemudian sisanya jarang atau kadang-kadang 8%. Ya harusnya kan kita inginnya 80% paling tidak selalu. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan fungsi edukasi. Itu data kedua. Data ketiga adalah ketika kita bertanya, warga itu lebih mendengar nasihat atau informasi dari siapa? Nah, ternyata sebagian besar warga percaya pada dokter atau pakar kesehatan atau tenaga medis. Nomor 2 tokoh agama, nomor 3 pejabat, nomor 4 adalah selebriti. Ya, kabar bagusnya adalah pejabat lebih dipercaya dari selebriti, tapi di sini juga menunjukkan bahwa pemerintah kota dan saya kira pemerintah pusat juga ini penting sekali untuk merangkul, mengkombinasikan, melibatkan antara tenaga medis atau dokter atau pakar kesehatan dengan tokoh agama. Nah, karena itu di Kota Bogor kami membentuk tim merpati yang tugasnya adalah melakukan fungsi edukasi sosialisasi. Jadi selain dinas yang dikerahkan, camat lurah yang juga turun ke lapangan, kita membentuk tim merpati yang fokusnya adalah melakukan fungsi edukasi. Karena warga dari data-data tadi ternyata masih perlu untuk dijangkau begitu. Masih perlu untuk dicerahkan dan dilakukan fungsi edukasi. Belum lagi ada data lain menyatakan bahwa ada 16% warga percaya pada teori konspirasi bahwa COVID itu buatan manusia. Dan ada mungkin ada data yang baik ya 29% mengaku tidak percaya konspirasi. Tetapi 50% antara ya dan tidak. Jadi swing voters. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa edukasi kita harus lebih maksimal. Dan ketika kita cek lagi, ketika kita tanya, ternyata sebagian besar itu menerima informasi tentang COVID itu dari TV. Bukan dari kanal-kanal pemerintah, corong pemerintah. Nah, karena itu kata kuncinya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan semua kanal media, baik mainstream maupun non-mainstream, untuk menggencarkan edukasi terkait dengan protokol kesehatan tadi. Ya, datanya seperti itu dan sangat baik apabila setiap daerah saya kira melakukan pemetaan yang sama karena ini menjadi dasar kita. Nah, di Kota Bogor sendiri saya mengeluarkan edaran agar setiap titik-titik yang memiliki potensi ya untuk mengumpulkan orang atau ada kegiatan agar menyediakan fasilitas untuk cuci tangan atau fasilitas publik, tempat umum dan lain-lain. Pemerintah Kota Bogor sendiri sampai saat ini telah membangun 2.584 fasilitas cuci tangan. Di sekolah ada 466, di masjid ada sekitar 900 ya. Kemudian di posyandu hampir 1.000, di taman-taman, di perpustakaan dan lain-lain. Jadi saya kira kata kuncinya ada 2. Nomor 1 ada kultur, ya, kebiasaan yang dibangun, yang digencarkan melalui sosialisasi, melalui edukasi. Dan yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur yang digencarkan juga pembangunannya, pemasangannya di seluruh titik-titik yang betul-betul memerlukan perhatian protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, Kang Bima luar biasa. Terima kasih ya, langsung dipraktekkan ya, langsung di Taman Kota dibentuk gitu gerakannya untuk mengajak warga Kota Bogor untuk bisa mewujudkan sekaligus mengedukasi mereka ya, betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun itu. Terima kasih Kang Bima. Sukses juga untuk tim merpatinya. Selanjutnya saya akan bergeser nih ke Sumbawa Barat karena sebentar lagi mereka akan menggelar pilkada serentak ya, tanggal 9 Desember. Sudah ada perwakilan dari Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Tuwuh, bisa mendengar suara saya Pak? Ya, siap.
Ya, seperti apa kesiapannya Pak dalam mewujudkan cuci tangan pakai sabun di wilayah Anda? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Ibu? Iya, bisa Pak. Silakan Pak. Oke, iya. Jadi ini kan berawal dari komitmen pimpinan daerah, yaitu untuk mensukseskan 5 pilar STBM. Jadi setelah sukses pilar pertama, dilanjutkan deklarasi komitmen tuntas 5 pilar STBM oleh Pak Bupati dan Forkopimda dan seluruh pejabat dan masyarakat pada tanggal 17 Februari 2019. Dari hasil deklarasi komitmen itu, Ibu, Bapak Ibu sekalian, maka lahirlah peraturan Bupati, di mana di situ ada petunjuk teknis pelaksanaan menuntaskan STBM 5 pilar. Selanjutnya adalah dibentuk tim melalui SK Bupati, di mana tim itu terdiri dari Forkopimda, seluruh kepala OPD terkait, di situ adalah seluruh kepala OPD terlibat, dan ASN, melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas di seluruh desa, dan agen-agen pemberdayaan gotong royong di daerah kami. Dari situlah kita mulai bekerja, yaitu untuk menuntaskan 5 pilar. Ada yang paling menarik di sini, Mbak, yaitu ada ASN pendamping. Dan kesempatan yang baik ini saya didampingi oleh staf khusus yang ditunjuk oleh Bapak Bupati, Pak Beni Tanaya di samping saya. Beliau adalah staf khusus yang ditugasi untuk mensukseskan 5 pilar STBM. Kemudian dari hasil kerja yang keras dari semua tim ini, ada ASN pendamping, maka dilombakan STBM ini, seluruh pilar. Dilombakan di mana di situ ada hadiah, di mana kalau desa atau kelompok atau beliau itu adalah hadiah pembinaan, namun kalau ASN pendamping yang berhasil memberikan pendampingan terbaik dipromosikan oleh Bupati kami. Sehingga pada bulan kemarin kita telah sukses mendeklarasikan pilar 2, yaitu cuci tangan PSM di air mengalir dan pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga, tingkat desa dan kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi oleh teman-teman dari provinsi dan kabupaten kami memang dinyatakan sangat layak untuk sukses pilar 2 dan 3, yaitu terutama cuci tangan pakai sabun. Sehingga pada kesempatan itu setelah dinyatakan layak, Bupati kami juga mendeklarasikan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat sukses atau tuntas pilar 2 dan pilar ketiga. Untuk selanjutnya kami juga berkomitmen, Bapak Bupati kami berkomitmen untuk menuntaskan pilar kelima dan pilar keempat dan pilar kelima. Ini hal-hal yang paling penting bahwa semua kita di Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah terlibat, ya, mulai dari Pak Sekdanya, Forkopimda, Sekda, kemudian semua asisten dan semua OPD itu diberikan daerah wilayah binaan bersama para ASN. Nah, ini hal-hal yang pokok yang paling penting dalam mensukseskan terutama pilar 2 cuci tangan pakai sabun ini. Saya rasa ini hal-hal penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya nanti bisa kita diskusi, kita bisa lebih Terima kasih Pak lagi. Terima kasih untuk tanggapan Anda. Selanjutnya nih saya ingin bertanya ke Ibu Hari, ya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Hari Nur Cahya Murni. Ibu, seperti apa upaya dari Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan atau mempromosikan praktek CTPS ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Mbak. Jadi pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri mendukung kegiatan cuci tangan pakai sabun yang merupakan bagian dari kampanye nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dukungan tersebut nyata dilakukan oleh Kemendagri melalui surat yang tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen Kesmas, Ibu Kirana, sahabat saya, bahwa kami sudah berkirim surat radiogram kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia untuk menghimbau kepada pemerintah daerah turut mengkampanyekan gerakan cuci tangan pakai sabun dalam rangka memperingati Hari CTPS
sedunia. Karena itu statement kami, marilah kita menjadikan momentum HCTPS sedunia sebagai gerakan bersama untuk mengajak semua pihak dan lapisan masyarakat agar disiplin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dalam aktivitas sehari-hari kapanpun dan dimanapun. Kegiatan ini tentunya juga harus didukung oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota. Harapannya dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang telah dilakukan di daerah dapat mendukung kegiatan CTPS baik dari sisi penyediaan sarpras, edukasi, penyuluhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih ya Ibu untuk seruannya, lantang sekali, jelas ya, kapanpun, dimanapun untuk bisa menerapkan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Baik, terima kasih Ibu Hari untuk statementnya. Selanjutnya saya akan bertanya nih ke Ibu Virgi dari Bappenas. Seperti apa sih Bu ketersediaan sarana untuk atau tempat mencuci tangan ini? Apakah sudah mumpuni? Apakah sudah ada wastafel? Sudah adakah sabunnya? Atau bagaimana Ibu Virgi? Baik Mbak Mona, terima kasih. Jadi kalau ditanyakan tentang infrastruktur yang tersedia gitu ya, sarana prasarana yang tersedia, data kami berdasarkan survei BPS, memang kami selalu menggunakan survei BPS karena BPS mempunyai metodologi dan pelaporan yang reguler dan konsisten gitu ya Mbak. Jadi di sini diperlihatkan Susena Skor di 2018 memperlihatkan bahwa rumah tangga yang terlayani fasilitas CTPS dengan air mengalir itu baru 48,4%. Itu di rumah tangga. Kemudian hanya 33% rumah tangga yang melakukan CTPS minimal 1 kali waktu kritis. Waktu kritis itu rata-rata setelah buang air besar atau melakukan kegiatan aktivitas seharian. Baru 33% yang melakukan CTPS tadi. Dan kemudian ada data satu lagi, puskesmas yang memiliki fasilitas CTPS dengan air mengalir itu baru 33%. Ini 2019 bahkan Rifaskes 2019. Jadi kemudian beberapa waktu lalu BPS kembali melakukan survei setelah COVID ini terjadi gitu ya Mbak, mengenai perilaku masyarakat dan kondisi sarana prasarana tadi. Jadi mungkin tadi Pak Bima juga sudah melakukan di konteks Bogor gitu ya. Jadi ini hampir sama gitu ya. Jadi masyarakat yang melakukan mungkin yang melakukan cuci tangan sering tadi mungkin kurang dari 50%. Kemudian sarana prasarana atau ruang publik yang mempunyai sarana prasarana ini CTPS itu di pasar atau mall itu baru 50%. Datanya saya buka lagi. Baru 48,59% bahkan. Jadi pasar tradisional, pedagang itu terutama kurang dari 50% yang punya sarana prasarana CTPS. Tempat ibadah baru 25% yang mempunyai sarana prasarana. Tempat kerja ini sarana prasarana dan protokol kesehatan ya 18% dan mall baru 23%. Jadi ini memperlihatkan memang kondisinya masih jauh dari harapan kita yang tadi. Kalau kita ingin membuat masyarakat kita cukup kuat gitu ya mengatasi atau menanggulangi kondisi pandemi ini memang harus lebih dari 50% atau bahkan 80% tadi. Jadi ini adalah kalau kita ingin membuat masyarakat kita kebal secara massal gitu ya, itu sarana prasarana ini juga harus dipatuhi, dilakukan protokol kesehatan termasuk CTPS ini harus dilakukan secara lebih mayoritas supaya kekuatan kita secara berkelompok akan kuat. Nah, saya ingin juga menyampaikan beberapa hal tadi mungkin juga sudah disebutkan oleh Pak Bu Kirana, Bu Dirjen, terima kasih juga Pak Wima Arya yang menyampaikan bahwa
kalau Bu Kirana menyebutkan bahwa kita mempunyai STBM yang kita dorong, salah satu pilarnya adalah CTPS, dan ini sudah dilakukan sebenarnya bertahun-tahun yang lalu. Sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun 2000-an. Jadi ini bagian dari kampanye untuk hidup lebih sehat, tentu saja dengan pendekatan yang terintegrasi. Ini yang penting juga untuk kita perhatikan. Jadi terintegrasi tidak hanya CTPS-nya saja, karena kemudian kita perlu air yang mengalir, kita perlu perilaku yang benar gitu ya. Jadi memang harus terintegrasi dengan kegiatan penyediaan infrastruktur, tidak hanya infrastruktur CTP, wastafel dan sebagainya, tapi juga mengenai sumber air, pengolahan airnya, karena airnya juga harus bersih. Gitu ya. Kemudian perilaku itu sangat penting, karena tadi ternyata ketika ketersediaan sarana prasarana juga sudah ada gitu ya di 48% rumah tangga, 50% lebih rumah tangga, tapi yang melakukan cuci tangan dengan rutin hanya 30%. Nah, artinya memang itu secara nasional. Jadi kampanye sangat penting. Jadi hari ini sangat baik sekali sudah dilakukan kampanye nasional, tapi ini perlu dilakukan secara terus-menerus yang sudah kita lakukan melalui STBM bersama dengan Kemenkes, dan juga di dalam perencanaan pembangunan ini sangat ditekankan menjadi prioritas kita juga. Tapi juga yang sangat penting adalah melibatkan berbagai stakeholder lain, terutama swasta yang pemilik gedung, pasar, mal, dan sebagainya untuk menyediakan sarana prasarana termasuk kampanyenya di dalamnya dengan berbagai platform gitu ya, bisa saja pengawasan, bisa saja brosur, bisa berbagai macam bentuk gitu ya, untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama kita sebagai masyarakat Indonesia mengatasi ini bersama. Jadi mungkin itu juga penting untuk dilakukan. Jadi pendekatannya juga harus terintegrasi. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Virgi. Nanti kita akan bahas soal kemitraan di sesi kedua, Ibu gabung ya. Oke, sepertinya banyak PR ya yang dimiliki Bappenas ya untuk selain menyediakan infrastruktur nih, fasilitas sarana dan prasarana, tapi juga ketersediaan air bersih. Ini juga nggak kalah pentingnya ya Bu ya. Oke, nanti kita akan bahas terkait tantangan dan kendala yang dihadapi. Sekarang saya ingin bertanya dulu nih ke Provinsi Papua ya, karena kan untuk mewujudkan perilaku atau hidup sehat ini tidak hanya saja untuk pihak-pihak tertentu saja atau mereka yang tinggal di pusat kota atau di wilayah barat Indonesia, tapi juga sampai ke ujung timur Indonesia. Nah, sekarang saya akan bertanya ke perwakilan dari Provinsi Papua, Dr. Ari Pongtikum. Pak Ari? Pak Ari? Oke, belum tersambung, mungkin boleh saya tanya sedikit ke perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta, kalau gitu kita ke kota dulu deh. Ibu Widya Stuti. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Widya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Tentunya kami mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka Hari Cuci Tangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Oktober. Kita tahu bahwa Hari Cuci Tangan Sedunia ini sudah mulai dicanangkan sejak tahun 2008 sebagai gerakan di tingkat dunia. Tetapi justru Indonesia sudah memasukkan gerakan cuci tangan ini dalam suatu skema PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat sejak tahun 98. Luar biasa, artinya Indonesia sudah lebih dulu ya daripada dunia. Tentu kami di DKI Jakarta sangat support sekali karena kita tahu dalam beberapa penelitian, tulisan ilmiah dan dari WHO bahwa dengan gerakan cuci tangan yang sangat sederhana bisa menurunkan risiko penularan penyakit menular, baik itu akibat virus maupun oleh akibat kuman. Terkait dengan COVID, kita tahu bahwa beberapa jurnal ilmiah menyatakan bisa menurunkan risiko penularan COVID sebesar kurang lebih 35%. Nah, terkait dengan COVID tadi, di DKI Jakarta sesuai dengan pencanangan sejak Maret yang lalu sudah banyak dikeluarkan regulasi. Karena suatu gerakan yang melibatkan masyarakat tentu harus dikuatkan dengan suatu aturan hukum. Kebetulan sudah dikeluarkan Pergub terkait dengan PSBB yang di dalamnya mengatur ketersediaan tempat cuci tangan atau gerakan cuci tangan ini dalam Pergub tadi. Selain Pergub PSBB sejak Maret, pada saat PSBB transisi di bulan April, kemudian kemarin diketatkan lagi dengan PSBB pada tanggal 14 September, itu selalu diulang-ulang.
Jadi 3 komponen 3M termasuk gerakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir masuk dalam pergub tadi. Kemudian dari pergub tadi turunannya semua OPD, organisasi perangkat daerah di DKI Jakarta membuat surat edaran kepada semua konstituen di bawahnya. Contoh misalkan kami di Dinas Kesehatan tentunya membuat bagi semua Vaskes yang ada di DKI Jakarta, baik Vaskes rumah swasta, BUMN, di bawah pemerintah dan sebagainya. Kemudian pendidikan, pariwisata, tenaga kerja, semuanya. Nah, kami kaitkan kalau di dalam PHBS regulasi di tingkat kementerian itu menyangkut 5 tatanan terkait dengan cuci tangan, yaitu tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan dan tempat umum. Kami di DKI Jakarta menambahkan lagi, Mbak. Selain 5 tatanan, tambahkan lagi 2, yaitu tatanan tempat ibadah dan moda transportasi. Artinya 7 tatanan tadi kita wajibkan sesuai dengan yang diatur dalam pergub untuk menyediakan tempat cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, selain itu juga di dalam pergub diatur jaminan ketersediaan di tingkat RT atau RW. Ini tentunya teori-teori ini atau regulasi ini tentunya dibutuhkan pengawasan. Tentu kalau hanya mengandalkan pengawasan dari aparat, baik itu dari Satpol PP, lurah, camat, termasuk dari kepolisian, dari timnya Pak Pangdam, tentu kurang. Tentunya kami juga bekerjasama dengan segenap elemen masyarakat, menyiapkan kanal-kanal aduan. Ada platform Jaki yang bisa diunduh dalam Play Store, kemudian di situ ada pilih lapor. Nah, di dalam lapor warga masyarakat bisa menyampaikan apa keluhan termasuk dalam hal ketersediaan tadi tempat cuci tangan. Karena suatu himbauan, gerakan, regulasi untuk mengajak berbuat tanpa ada ketersediaan akses tentunya akan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Tadi sudah disampaikan beberapa hasil survei terkait dengan perilaku masih sangat belum memuaskan ya. Jadi tentunya untuk suatu perubahan perilaku selain edukasi yang masif terus-menerus juga dijamin adanya ketersediaan. Nah, kami menyiapkan kanal aduan dalam platform Jaki, kemudian di situ lapor, klik lapor, silahkan potret, ada tanggalnya dan nanti tim kita akan menindaklanjuti dalam bentuk pembinaan dan pendekatan terhadap tim yang dilaporkan tadi. Yang berikutnya adalah suatu gerakan, suatu regulasi tidak akan mungkin bisa dikerjakan oleh sendiri. Sehingga konsep KSDB, kami membuat, Pak Gubernur membuat platform KSDB, kolaborasi sosial berskala besar. Jadi gerakan cuci tangan ini, termasuk dalam PSBB ini, kita mengajak kemitraan berbagai elemen. Sudah bergabung dalam kemitraan kita 431 mitra, 208 mitra dalam negeri, 112 mitra luar negeri yang bersama-sama mendorong suksesnya 3M, termasuk gerakan yang mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tentu dengan kampanye yang masif, dengan adanya regulasi yang kuat, dengan adanya kemitraan, dan saat ini kami sedang berproses membuat perdanya. Perda terkait dengan COVID yang tentunya di dalamnya juga ada aturan yang tentang 3M termasuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Harapannya dengan perda, kekuatan gerakan ini, kekuatan kolaborasi ini menjadi lebih besar dan lebih bisa diimplementasikan di segenap masyarakat. Terakhir, mungkin sekali lagi bahwa suatu gerakan kita harapkan menjadi habit baru, kebiasaan baru. Momen adanya COVID ini menjadi suatu pencetus atau suatu ide yang luar biasa yang tadinya mungkin belum terlalu membudaya. Kita harapkan dengan momen COVID ini menjadi suatu kebiasaan baru yang lebih membumi dan bisa menggerakkan segenap masyarakat. Kami berharap bahwa pembelajaran sejak dini melalui anak-anak sekolah sejak mulai PAUD sudah harus mulai diajarkan tentang gerakan ini. Jadi kita masukkan dalam elemen di institusi pendidikan dan akan lebih baik lagi kalau di tingkat pusat mungkin Kementerian Pendidikan sudah bergerak untuk memasukkan dalam ekstrakurikuler atau modul pembelajaran yang mengajak sejak PAUD untuk selalu memasukkan tentang ajaran cuci tangan ini dengan baik dan benar. Sehingga sekali lagi dengan gerakan yang sangat sederhana, ketersediaan akses yang mudah,
budaya kita menjadi lebih baik dan tujuan kita untuk menurunkan penyakit yang bisa ditularkan dengan penyakit menular yang bisa dicegah dengan cuci tangan akan bisa dikendalikan, termasuk dalam hal pengendalian penyakit COVID. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aduan Ibu Widya bisa kita sampaikan langsung ya ke perwakilan dari Kemendikbud terkait bagaimana membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun ini dari anak-anak sekolah ya, sedini mungkin begitu. Baik, tapi untuk warga Kota Jakarta juga tadi sudah disampaikan Ibu Widya ya, untuk yang mau ngadu belum ada ketersediaan fasilitas untuk cuci tangan. Tadi sudah ada platform Zaki ya kalau nggak salah. Nah di sana Anda bisa mengadukan begitu ya untuk disediakan sarana, karena dengan begini, dengan upaya semua elemen masyarakat baru bisa mewujudkan masyarakat atau bangsa yang sehat dan kuat. Oke, kita ngomong-ngomong ya dari tadi penting gitu ya cuci tangan. Apa yang harus dilakukan, dan semuanya juga setuju ya kalau misalnya upaya kita memang belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Ngomong-ngomong, tapi apa untungnya sih untuk menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun ini? Boleh saya tanya-tanya ke perwakilan dari Kemenko Perekonomian? Dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Ihsan. Pak Ihsan, silakan. Pak Ihsan? Ya, Pak Ihsan? Ya, terima kasih Ibu. Jadi mohon izin ini karena ada beberapa hal yang sekaligus. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari Kantor Menko Perekonomian sangat mendukung sebetulnya pada dasarnya, singkat saja bahwa kalau kita memperhatikan progres yang hingga saat ini memang kita masih mengalami kasus yang masih cukup tinggi. Nah, sehingga tantangan kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya sangat sepakat dengan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bogor tadi, bahwa ada persepsi masyarakat tentang risiko terhadap COVID-19 ini. Ada beberapa golongan masyarakat yang mungkin tidak peduli dengan kesehatan. Ada beberapa golongan masyarakat bahkan tidak percaya bahwa adanya masalah COVID ini. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita bisa meningkatkan rasa kesadaran masyarakat itu untuk mengubah pola perilakunya, untuk tetap dia hidup sehat, untuk dia tetap menjaga jarak, untuk tetap dia mencuci tangan. Selain juga dengan kita melindungi dari kelompok rentannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk melakukan dua hal yang sangat penting sekarang ini, atau ada beberapa hal sebetulnya. Yang pertama adalah kita mencoba untuk melindungi suatu kelompok masyarakat yang rentan, termasuk dalamnya adalah tenaga kesehatan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga untuk selalu mencoba untuk menekan kasusnya. Jadi kita akan mematuhi protokol kesehatannya, kita akan melakukan kebijakan-kebijakan secara terbatas, pembatasan mobilitasnya dan keramaian publiknya. Kemudian juga kita akan meningkatkan testing, tracing, dan treatment-nya. Kemudian juga yang paling penting Bapak Ibu sekalian ada dua hal. Yang pertama adalah sosialisasi masifnya. Jadi persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota Bogor tadi, bagaimana kita bisa menguatkan sosialisasi gerakan 3M-nya, memakai masker, dan yang paling penting adalah mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan jangan lupa kita juga harus menghindari kerumunan sebisa mungkin. Jadi ini adalah yang terus-menerus oleh pemerintah didorong untuk segera diwujudkan dalam masyarakat. Kemudian kita juga mencoba untuk mengubah perilaku masyarakat. Jadi pemerintah itu juga sudah mencoba untuk mendorong, mencoba untuk mengubah paradigma perilaku masyarakat itu dengan dibentuknya Satgas Perubahan Perilaku dan Justice di daerah. Jadi ini juga Bapak Ibu sekalian melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik itu TNI, Polri, unsur keagamaan, akademisi, dan sebagainya, bahkan juga penegakan hukum dalam rangka menjaga kedisiplinan masyarakat. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kami sangat mendukung gerakan mencuci tangan dengan sabun ini sebagai salah satu bagian dari kita mencoba untuk mensosialisasikan secara masif cara hidup kita sehat. Jadi itu barangkali yang bisa kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Baik, selanjutnya kalau tadi sudah ada ya perwakilan dari Kemendikbud, Ibu Lestari. Ibu Lestari, saya mau nanya lagi, melanjutkan aduan tadi sebenarnya ya, bentuknya aduan tadi dari Ibu Widya, perwakilan Provinsi DKI Jakarta terkait bagaimana membudayakan perilaku cuci tangan ini sedini mungkin, Bu. Oh, dia Ya? Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Firly. Jadi saya mewakili Direktur PAUD. Jadi untuk membudayakan
cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun, kebersihan itu memang sebaiknya juga kalau kami dari Kemendikbud adalah memasukkan ke dalam kurikulum. Dan selama ini memang sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sejak jenjang PAUD sampai ke tingkat menengah itu sudah ada gitu ya. Apalagi di era pandemi ini. Bahkan melalui regulasi dalam surat edaran Mendikbud itu sendiri pun juga sudah disampaikan juga ya lebih kepada menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya itu sudah juga digaungkan. Dan dari Kemendikbud sendiri saat ini juga khususnya di PAUD kami untuk mendukung gerakan cuci tangan pakai sabun ini pun juga sudah memberikan bantuan kepada 4.600 satuan PAUD ya khususnya di zona hijau dan kuning yang akan dalam rangka untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru. Di sana juga diberikan wastafel, masker, face shield, desinfektan, poster-poster KIE yang mendorong untuk anak-anak untuk bisa cuci tangan di air mengalir dan itu juga termasuk di dalam persyaratan untuk sebuah satuan PAUD membuka satuan pendidikan ya dari jenjang PAUD sampai menengah untuk membuka kegiatan tatap muka gitu. Tetapi untuk bisa gerakan cuci tangan ini menjadi budaya dan melekat pada anak, memang sebaiknya selain di rumah ada peran keluarga juga untuk memberikan stimulasi ataupun juga dukungan untuk selalu memberikan contoh-contoh praktik mencuci tangan yang baik, hidup bersih dan sehat. Di sekolah itu juga diberikan dalam bentuk kurikulum di dalam kegiatan seharian menjadi protap daripada sebuah satuan itu melaksanakan pendidikan gitu ya. Misalnya anak memulai diawali sebelum masuk kelas ya mencuci tangan terlebih dahulu, mau selesai berkegiatan mencuci tangan dan sebagainya. Itu memang sudah ada di dalam kegiatan rutin sehari-hari di sekolah gitu seperti itu. Sejauh ini sudah jadi budaya sih Ibu. Demikian Mbak. Oke baik, Ibu Lestari terima kasih ya. Mungkin kalau ngomongin sekolah bakal panjang ya. Pasti kita di sini pada nggak sabar nunggu-nunggu kapan sekolah buka. Apalagi orang tua seperti saya yang punya anak kecil juga ya. Tapi sekali lagi tentunya sebelum sekolah dibuka ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketersediaan fasilitas atau sarana tempat cuci tangan yang memadai ya. Karena dengan mencuci tangan dengan bersih maka akan menurunkan atau menekan angka penyebaran tidak hanya saja COVID-19 tapi juga penyakit menular lainnya yang seringkali menjangkiti anak-anak kecil, anak-anak usia dini begitu. Baik, nanti kita bahas lagi ya Bu Lestari soal kendala dan tantangan terkait bagaimana membudayakan atau membiasakan anak-anak ini untuk mencuci tangan dengan sabun. Oke, selanjutnya saya boleh kalau tadi kita sudah ke Provinsi DKI Jakarta, Ibu Kota, saya mau bertanya sedikit nih ke perwakilan dari Kementerian Desa, bagaimana seperti apa praktik CTPS ini di desa, di daerah-daerah? Baik Bu, terima kasih. Pak Bito Wikatosa ya, perwakilan ya, Bu, Kementerian ya. Desa PDTT, silakan Pak ya. Baik Bu, terkait dengan dukungan atas gerakan cuci tangan pakai sabun, itu sudah diatur dengan jelas di Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, gerakan cuci tangan pakai sabun itu masuk di dalam upaya untuk adaptasi kebiasaan baru atau dengan istilah Desa Aman COVID. Di situ agenda aksi Desa Aman COVID-19 meliputi menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru. Seluruh warga desa memakai masker ketika keluar rumah. Jadi kami mendorong gerakan 500 miliar masker. Ada surat dari Bapak Menteri kepada kepala-kepala desa di seluruh Indonesia untuk gerakan 500 miliar masker. Dan kemudian terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar,
di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai desa, poskesdes, dan lain-lain. Nantiasa menjaga jarak setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan. Kemudian juga dalam agenda COVID ini, desa diwajibkan menyediakan ruang isolasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, membentuk dan mengelola pos jaga desa untuk mengontrol keluar masuknya warga desa, termasuk tamu yang masuk ke desa, dan juga membentuk dan memfasilitasi gerakan relawan desa aman COVID. Nah, relawan desa aman COVID ini salah satu tugasnya juga melakukan penyediaan tempat cuci tangan, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat untuk berdisiplin melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini yang dilakukan terkait dengan dukungan terhadap gerakan cuci tangan pakai sabun, terutama memfasilitasi penggunaan dana desa untuk gerakan penanganan COVID ini. Dari jumlah dana desa yang sudah disalurkan pada tahun 2021, dari data per tanggal 17 September 2020 sudah 51,1 triliun dana desa yang disalurkan, itu 3,17 triliun atau sekitar 6,2% digunakan untuk penanganan COVID. Jadi di dalamnya juga ada digunakan untuk mengembangkan sarana prasarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Saya kira itu Bu yang bisa kami sampaikan terkait dukungan dari Kementerian Desa dalam upaya membiasakan masyarakat melakukan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bito. Nanti saya tanya-tanya lagi ya terkait dengan biasanya kalau di desa itu kan fasilitas tempat cuci tangan itu gabung sama toilet begitu ya. Nah, bagaimana untuk memperbaiki sarana dan prasarana seperti itu Pak? Nanti kita bahas lagi. Sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu nih ke Kemenpupera dengan Ibu Dian. Hadir Bu? Bu Dian, seperti apa sih upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ibu dalam menggalakkan kampanye nasional cuci tangan pakai sabun ini Bu? Baik, Mbak Moderator, mungkin saya menyampaikan tadi banyak sekali yang sudah disampaikan amanat dari beberapa kementerian, dari Dirjen Kesmas, kemudian juga dari Bappenas. Barangkali untuk Kementerian PUPR ini kami mendukung kegiatan terkait dengan infrastruktur yang seperti halnya disampaikan Ibu Dirjen Kesmas tadi terkait sanitasi total berbasis masyarakat dan juga beberapa implementasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Di sini peraturan perundangan terkait dengan sarana prasarana yang mendukung ini disiapkan oleh Kementerian PUPR. Peraturan ini adalah peraturan yang terkait ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan juga ada PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung dan juga peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 terkait dengan persyaratan kemudahan. Jadi peraturan perundangan ini sebenarnya untuk memberikan standar terhadap kenyamanan, kesehatan bangunan yang akan dibangun. Seperti halnya rumah sakit, gedung sekolah, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga rumah. Agar sesuai dengan standar bahwa bangunan atau fasilitas yang dibangun tersebut sesuai dengan kesehatan dan kemudahan. Jadi di sini peraturan perundangan terkait bangunan gedung ini ada 4K, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kemudahan. Yang related dengan kegiatan cuci tangan pakai sabun ini sebetulnya di kesehatan dan kemudahan, di mana kesehatan itu peraturannya mencakup terkait dengan sirkulasi udara atau ventilasi udara yang ada di bangunan, baik bangunan rumah sakit maupun bangunan sekolah, fasus, dan rumah. Kemudian pencahayaan udara itu juga ada persyaratan teknis yang diatur di dalam peraturan perundangan tersebut. Kemudian juga sistem sanitasi yang meliputi air bersih, kemudian pembuangan air kotor, air limbah, kemudian pengaturan terkait sampah, dan juga pengelolaan air hujan.
Nah, selain itu juga ada Permen 14 tadi yang saya sampaikan terkait kemudahan. Ini sebetulnya mengatur acuan desain terkait dengan persyaratan teknis bak cuci tangan. Gitu. Jadi bak cuci tangan yang standar itu seperti apa sih? Gitu. Ukurannya, kemudian penempatannya, tinggi kerannya, penggunaan atau pemilihan saniternya, misalnya keran yang memang dipilih itu adalah keran yang aksesibel, yang mudah. Jadi keran itu adalah tekan atau swing, karena mengantisipasi tadi masalah kesehatan juga. Kalau diputar tangan yang sudah selesai cuci tangan, kita putar lagi, akan kotor lagi tentunya. Sehingga apabila tekan atau swing itu kita bisa dengan bantuan siku, gitu, untuk dengan bantuan siku, sehingga tangan yang sudah dicuci akan tetap bersih gitu. Kalau pakai yang diputar itu kurang hygiene, dan juga sebenarnya tidak mudah bagi anak kecil, kemudian orang tua yang udah susah tangannya memutar, atau yang difabel gitu. Jadi persyaratan-persyaratan teknis tersebut ada dan difasilitasi di Kementerian PUPR. Baik. Kemudian standar material juga, misalnya untuk cuci tangan di dalam bangunan dan di luar bangunan. Nah, yang di luar bangunan itu ya harusnya bahan yang dipakai seharusnya adalah bahan yang heavy duty, mudah perawatan. Itu juga diatur di peraturan di Kementerian PUPR. Mungkin demikian. Baik, Bu Dian, sepertinya banyak sekali yang sudah diupayakan ya, dan sangat detail sekali dipikirkan ya, tidak hanya saja untuk kita-kita yang normal, tapi juga sampai ke difabel. Tapi nanti kita akan bahas lagi mengapa tidak terrealisasi dengan memuaskan. Kita akan bahas soal kendala dan tantangan yang dihadapi ya Bu ya. Karena pastinya kan praktek CTPS ini sudah menjadi pertimbangan dasar ketika Kemen Pupera ini membangun suatu infrastruktur atau permukiman. Nanti kita bahas lagi lebih detail ya Bu ya. Baik, selanjutnya boleh saya bertanya-tanya ke Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Agus. Pak Agus. Ya, selamat siang Ibu, Mbak. Pak Agus, susah nggak sih meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktek CTPS ini, Pak? Kesadaran masyarakat akan CPTS ini pada akhir-akhir ini saya kira meningkat tajam, dan itu menggembirakan menurut saya. Jadi karena ada tantangannya itu apa? Lawannya COVID kan gitu kan. Jadi dengan adanya ancaman itu khasnya orang Indonesia. Kalau ada ancaman baru dia hatinya bergerak gitu ya. Hatinya iya gitu ya. Kalau nggak ada ancaman timbullah kreatif tanks ini. Akhirnya mereka terpaksa saya harus cuci tangan dan sebagainya. Tapi ini suatu pemicuan bagi semua pihak ya, bahwa memang benar bahwa cuci tangan itu pengaruhnya sangat besar. Misal, diare itu dapat dicegah loh, sampai 45% loh, kalau mereka cuci tangan pakai sabun. Ya, itu penting sekali. Padahal kalau anak kecil diare itu pengaruhnya besar pada kesehatan berikutnya. Begitu diare, penyakit lain mudah masuk. Begitu diare, kurang gizi. Begitu diare, apa yang dia masukkan akan keluar lagi. Begitu diare, maka dia akan hidrasi dan kemungkinan risiko besar bagi anak kecil dan sebagainya. Jadi dengan cuci tangan pakai sabun, 45% permasalahan pada diare kita selesaikan. Siapa yang harus cuci tangan? Semuanya, tidak harus orang tuanya, semua yang ada di rumah itu. Karena tangan kita ini sangat terampil membawa kuman dari mana-mana. Gitu. Harap dipahami oleh semua pihak itu, bahwa tangan kita ini sangat terampil sebagai tempat untuk pemindahan kuman dan sebagainya. Gitu. Jadi saya kira Bapak-Ibu sekalian, sebagai fungsi daripada Kemenko PMK yaitu koordinasi sinkronisasi antar kementerian lembaga, ini pembangunan kesehatan, pembangunan berwawasan kesehatan itu kita dengungkan untuk semua KL. Seperti PUPR tadi itu sangat memperhatikan dan membangun semua struktur fisiknya, itu memperhatikan bagaimana kesehatan dan akses kepada fasilitas yang menyehatkan itu sangat dibutuhkan. Jadi Bapak sekalian, saya kira hari cuci tangan pakai sabun ini harus didengungkan terus. Tantangannya adalah pada daerah-daerah yang tidak ada air mengalir. Kok mengalir? Air yang menggenang saja tidak ada. Sebagai contoh, di Pulau Sumba.
Sumba Barat Daya. Setahun air hujan cuma 3 bulan, 2-3 bulan. Hari berikutnya tidak ada hujan. Tetapi kesulitan mencuri air ini, mereka harus jauh masuk dalam gua dan sebagainya. Ini tantangan kita dan kita wajib hadir di sana. Siapa yang punya sumber daya? Siapa saja itu selain pemerintah, swasta, BUMN dan sebagainya, dan menciptakan kreativitas bersama universitas. Nah, itu luar biasa. Bayangkan di Pulau Sumba itu, Sumba Barat Daya itu sebagai contoh, masih ada di Kecamatan Kodi itu masih ada 5.219 keluarga tanpa tempat cuci tangan, tanpa tempat MCK dan sebagainya. Di Kecamatan Kodi Utara ada 3.944 keluarga tanpa punya WC. Masih banyak yang BAB sembarangan dan sebagainya. Kalau Anda bisa bayangkan BAB sembarangan itu berikutnya apa yang terjadi? Diare di mana-mana, banyak. Nah, cuci tangannya bagaimana? Ini yang perlu kita wajib hadir. Pembangunan dari teman-teman yang ada di PUPR sudah memperhatikan teman-teman yang ada di SPD. Tapi kemajuannya ini kurang cepat. Untuk yang di kota tantangannya tidak seberapa, tapi begitu untuk daerah-daerah yang sangat kering itu membutuhkan turun kita bersama, perhatian kita bersama. Masih banyak daerah. Di hampir semua di daerah-daerah yang ada di SBD, ini kami lihat datanya, ini masih banyak sekali. Ini bisa hanya 30% saja masyarakat yang bisa akses pada air bersih. Nah, iya Pak Agus, masih banyak. Masih banyak Pak, banyak sekali tantangan dan kendala Pak. Nanti itu kita bahas di segmen selanjutnya Pak. Tapi tadi soal kesadaran pastinya mungkin Bapak bilang memang sudah meningkat ya. Seiring berjalannya tahun dan karena pandemi ini orang juga lebih aware gitu untuk cuci tangan. Tapi merubah kebiasaan itu tuh yang paling susah. Nanti kita bahas ya kendala soal ini Pak. Setelah ini saya coba sapa dulu ke Papua. Tadi sempat saya sapa tapi belum ada. Mungkin sudah hadir perwakilan dari Papua sebelum nanti saya balik lagi ke yang punya gawe, sang tuan rumah Ibu Kirana. Boleh? Perwakilan dari Papua? Dengan Bapak Ari Pongtikum? Belum ada? Oke, saya ke Ibu Kirana lagi ya Bu. Ibu Kirana masih bergabung kan ya? Malam kan Pak? Iya mana? Enggak, di sini mana dia di sini? Berapa yang terakhir ini tak buat mana ini? Iya, Bu Kirana? Atau Pak Ari nih ya? Iya Bu Kirana. Saya balik lagi ke Ibu, Bu. Ini kan kita semua sudah tahu ya Bu ya, kalau misalnya perilaku kita sudah mulai aware, kalau misalnya budaya cuci tangan itu harus diterapkan. Nah, tapi bagaimana sih Bu cara yang paling efektif untuk mempromosikan perilaku CTPS ini? Jadi efektif gitu, nggak buang-buang anggaran, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang waktu gitu Bu. Ya, perilaku ini memang suatu hal yang kita peroleh dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau informasi tentang cuci tangan pakai sabun ini kita perkenalkan sedini mungkin di rumah tangga kita, di keluarga kita, kemudian didukung perilaku itu dilakukan di dunia pendidikan, di sekolah. Di sana juga tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dan juga dianggap menjadi suatu kompetensi seorang siswa harus menguasai mengenai perilaku cuci tangan. Dan ini kemudian berlanjut kepada kehidupan sehari-hari, di mana di seluruh fasilitas masyarakat atau fasilitas tempat umum juga tersedia. Ini akan menjadi perilaku yang menjadi perilaku yang melekat sebagai kebutuhan. Nah, ini menjadi tantangan kita semua karena ternyata memang belum seluruh daerah bisa melaksanakan hal tersebut. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari kementerian lembaga bagaimana dukungan mereka terhadap upaya untuk memperbaiki perilaku ini. Bisa kita bayangkan kalau di dalam rumah kita sudah terbiasa melakukan itu, kemudian di luar rumah juga kita laksanakan, fasilitas juga tersedia, maka perilaku ini akan menjadi kebiasaan yang akan melekat, yang kita kemudian akan merasa risih atau kurang kalau belum melakukan itu. Nah, ini yang harus kita jaga dan harus kita lanjutkan.
Jangan sampai kita kemudian kembali kepada perilaku lama yang kurang baik, kemudian kita harus investasi lagi. Apakah investasi untuk sosialisasi, apalagi investasi untuk infrastruktur. Nah, ini yang kita perlu kerjasama semua pihak, semua sektor, swasta, organisasi kemasyarakatan, para pemerhati, untuk bisa melakukan ini secara bersama-sama. Local wisdom perlu kita pelajari seperti apa kearifan lokal itu agar ini bisa melekat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menempatkan sarana CTPS di tempat ibadah misalnya. Bagaimana menempatkan CTPS di pasar. Mohon maaf, masih banyak pasar tempat cuci tangannya itu adanya di toilet di belakang. Akan sangat sulit untuk masyarakat, untuk ibu-ibu kita yang berbelanja untuk mengakses tempat cuci tangan. Nah, bagaimana kalau ini kita tempatkan di pintu masuk di depan, yang agar sebelum masuk ke pasar kita bisa cuci tangan. Sebelum masuk ke dalam kelas kita cuci tangan. Nah, ini yang kami mengharapkan dukungan-dukungan dari sektor yang akan membuat kebiasaan itu melekat dalam kehidupan kita dan kita tidak perlu investasi lagi untuk memperkenalkan, untuk mensosialisasikan, apalagi kita harus investasi dengan infrastruktur yang tidak ada. Jadi kita sediakan, tetapi juga harus kita jaga infrastruktur itu. Oke, Ibu Kirana, terima kasih ya. Boleh saya tanyakan ke Kemendak kalau begitu, tadi perwakilan dari Kemendak, bisa mohon dijawab, memang sudah ada fasilitas atau sarana cuci tangan ya, tapi untuk mempermudah akses gitu, pengunjung untuk bisa menerapkan cuci tangan ini, bisa nggak diperbaiki atau seperti tadi Ibu Kirana sebutkan, dipindahkan ke depan. Jadi begitu orang melihat masuk ke pasar, oh langsung ingat cuci tangan. Oh, perwakilan dari Kemendak mungkin sudah meninggalkan conference ya. Oke, nggak apa-apa. Bu Kirana, saya masih ada pertanyaan sebenarnya tuh Bu. Tadi kan cara promosi yang perilaku CTPS Ibu sebutkan sedini mungkin ya Bu ya. Tapi anak-anak ini kan kalau anak-anak usia kecil mereka mencontoh dari orang tuanya Bu. Nah, bagaimana juga nih untuk menyadarkan si sang orang tua ini agar mereka bisa berperilaku yang baik, cuci tangan, sehingga mereka memberikan contoh yang baik juga ke anak-anak mereka. Karena melalui kurikulum sekolah aja rasanya nggak cukup ya Bu ya? Ya, jadi kami di sektor kesehatan dengan ujung tombak puskesmas itu selalu melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat untuk perilaku cuci tangan pakai sabun. Dan ini dilakukan bekerjasama dengan PKK, dengan para kader, dengan para kepala desa, agar masyarakat sadar pentingnya cuci tangan pakai sabun di rumah tangga masing-masing. Bahkan kami juga melakukan suatu program padat karya tunai desa, jadi memberikan dukungan ke desa yang belum memiliki sarana sanitasi yang memadai. Selain penyediaan jamban, juga ada sarana cuci tangan pakai sabun. Kementerian PUPR juga melakukan program ini. Jadi diberikan contoh-contoh bagaimana sarana cuci tangan pakai sabun ini disediakan di setiap rumah. Dan berawal dari rumah, kita akan terbiasa melakukan perilaku ini. Nah, kita harapkan nanti di sekolah juga melakukan hal yang sama. Sehingga pesan yang sinkron antara di rumah dan di sekolah, ini akan melekat pada seluruh siswa, sejak dari PAUD, sekolah dasar, dan selanjutnya. Jadi kalau pesan yang sama antara di rumah tangga dan di sekolah, ini pasti akan lebih mudah dikuasai oleh siswa. Apalagi kalau nanti di tempat fasilitas umum juga terjadi seperti hal yang sama. Nah, ini yang kami lakukan. Kita memiliki program usaha kesehatan sekolah, ini kerjasama Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, ini juga untuk membangun budaya sehat di sekolah. Salah satunya dengan ketersediaan sarana sanitasi dan sarana cuci tangan pakai sabun. Nah, awal yang sangat dini di rumah tangga dan di sekolah, kalau ini terjadi, insya Allah ini akan menjadi perilaku sehat setelah mereka menjadi orang dewasa, sehingga mereka juga akan melanjutkan kepada generasi selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Kirana. Boleh yang terakhir saya ingin tanya-tanya sedikit tadi ke Pak Agus ya. Pak Agus masih bergabung bersama kami di sini? Oke ya, iya Bu. Ya Pak Agus, pendekatan perubahan perilaku CTPS ini kan gampang-gampang susah ya Pak ya. Bagaimana sih cara mengubah kebiasaan orang ini supaya mereka dengan otomatis gitu, dengan sendirinya langsung cuci tangan gitu tanpa harus merasa ada keterpaksaan gitu. Mereka enjoy gitu dengan kegiatan ini Pak. Pertama, bahwa itu tergantung latar belakang dari masing-masing orang. Ada yang lebih awal merespon dengan cepat, tapi ada juga yang lambat meresponnya. Nah, bagi kelompok-kelompok yang memang berat, itu caranya dengan eksempel contoh. Kalau kita bisa memberi contoh yang bagus, bisa misalnya kan tadi sudah dijelaskan sama Bu siapa tadi itu di depan. Pimpinan kita ini sebagai contoh, kita ini juga sebagai contoh dalam keluarga, kita ini sebagai contoh dan sebagainya. Jadi pertama bentuknya eksempel, ya, eksempel. Yang kedua adalah sedikit ada peraturan. Nah, jadi ditekan, dipaksa, dilatih, didrill dan sebagainya, begitu kan? Ya, itu merupakan cara-cara yang, nah, tapi supaya tertanam dengan bagus adalah dengan di pendidikan, sejak di pendidikan, sehingga mereka punya kesadaran akan pentingnya cuci tangan pakai sabun. Kemudian contoh peristiwa-peristiwa sebuah kejadian, bagaimana mereka kalau cuci tangan, apa manfaatnya dan sebagainya. Itu saya kira cara-cara yang paling mudah untuk bisa dilihat. Ya. Dan ini dipromosikan. Peran media itu sangat luar biasa. Ini. Kemudian yang kedua adalah kesediaan. Jadi dari perilaku dan kesediaan sarana prasarana. Ya, kalau mereka di setiap akhir-akhir ini perkembangan ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun luar biasa cepat. Di trotoar, di tempat umum, di kendaraan, semuanya ya, itu sangat mendukung sekali faktor enabling untuk orang bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baru untuk bisa mencuci tangan dengan bagus dan benar. Nah, setelah ada faktor pendukungnya, kemudian ada faktor reward, mestinya ada reward untuk ini. Nah, reward ini juga penting untuk kelompok-kelompok yang tertentu gitu ya. Nah, kalau ada rewardnya cuci tangannya bagus dan sebagainya. Memang kita masih disparitas keilmuan latar belakangnya memang luar biasa besar. Dan praktek-praktek seperti yang di Wali Kota Bogor itu saya kira itu bisa ditiru untuk kelas Kota Bogor, kan gitu kan. Tapi kan kita menghadapi dinamika sosial yang luar biasa karena ada sangkut pautnya sangat budaya. Untuk budaya-budaya tertentu tentu kita perlu melihat cara-cara sesuai budaya tertentu. Nah, biasanya tokoh adat dan sebagainya punya peran yang penting di dalam membiasakan, membudayakan cara-cara baru. Dan masuknya bisa langsung ataupun tidak langsung. Setiap etnis itu berbeda dalam membuat suatu kebiasaan baru. Ya. Jadi sebenarnya untuk punishment reward itu sebenarnya bisa efektif berjalan begitu ya Pak ya. Ini salah satu masukan atau saran ya Pak ya. Supaya perilaku atau budaya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Boleh saya coba tanya sekali lagi deh ke Kang Bima, Wali Kota Bogor. Kang Bima Arya masih bergabung bersama kami di sini, Kang? Iya, masih. Oke. Nah, untuk tempat-tempat umum, tempat-tempat publik, ruang publik begitu, Kang, yang belum menerapkan praktek CTPS atau menyediakan begitu, apakah ada reward punishment-nya terkait hal ini? Kami punya beberapa kanal untuk warga mengadukan apabila ada yang tidak taat protokol kesehatan atau abai untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan. Jadi ada aplikasi Sibadra, ada juga kemudian nomor WA, jadi warga bisa mengadukan itu apabila ada tempat umum yang tidak taat protokol kesehatan atau ada yang seharusnya menyediakan atau tidak, warga bisa mengadukan itu ya, dan pengaduan itu masuk setiap saat gitu, itu pertama. Yang kedua, warga pun bisa menyampaikan itu kepada kami
kalau ingin dibantu untuk dipasang, ya, bisa ke Satgas COVID-19 dan langsung saat itu juga kita koordinasikan untuk segera dipasang begitu. Dan kita juga melakukan pertemuan yang agak rutin ya dengan pimpinan rumah sakit misalnya, dengan teman-teman perhotelan untuk mereview kira-kira masukan mereka apa, arahan dari kita bagaimana. Intinya supaya kita selalu bisa melihat perkembangan di lapangan seperti apa. Jadi tidak senjang antara yang kita instruksikan dan yang terjadi di lapangan seperti apa. Begitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor. Terima kasih juga untuk semua narasumber. Terima kasih telah berbagi informasi, telah berbagi insights ya. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Deputi, dan juga perwakilan dari kementerian terkait masing-masing. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas dan juga pemerintah daerah untuk partisipasinya hari ini. Kita sudah dengar Bapak dan Ibu, banyak sekali regulasi yang sudah dikeluarkan, baik itu pemerintah pusat melalui kementerian maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan budaya atau praktek CTPS ini di semua elemen masyarakat, tapi tentunya juga PR-nya banyak banget ya. Kalau tadi untuk mengimplementasikan budaya ini dari ujung barat hingga ke ujung timur Nusantara, dari kota hingga ke desa hingga ke pulau-pulau kecil lainnya, maka kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah telah menunjukkan tadi komitmennya ini untuk semangat nih untuk membudayakan praktek CTPS ini di wilayahnya masing-masing. Karena ini semuanya menyangkut kesehatan rakyat kita, sehingga kementerian dan pemerintah daerah juga melalui atau mengajak stakeholders, baik itu pemangku kepentingan, lembaga, komunitas, media massa, kita semua untuk saling bersinergi, berkolaborasi, karena kerja dari satu pihak aja itu tidak akan efektif tanpa partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya untuk mengedepankan perilaku dan kebiasaan CTPS ini serta memperluas ya gerakan CTPS ini demi kesehatan, demi keamanan dan juga kemajuan bangsa ini. Nah, izinkan kami pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video seruan aksi nasional dalam mewujudkan tangan bersih untuk semua. Tangan yang terlihat bersih belum tentu aman dari virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Saatnya memutus penularan COVID-19. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Saya Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya Suharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan ini mengundang seluruh masyarakat, semua kementerian, lembaga, pemangku kepentingan, untuk pertama, mengkampanyekan seluas-luasnya pentingnya cuci tangan pakai sabun secara nasional demi mencegah penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Kedua, memastikan bahwa semua mitra menyediakan fasilitas cuci tangan, terutama kantor mitra kerja, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah maupun pihak swasta. Ketiga, bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan seperti mitra kerja, sektor swasta, non-pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan akses fasilitas cuci tangan dengan sabun dan meningkatkan kesadaran mereka agar berperilaku sehat di semua lingkungan strategis, di sekolah, pusat perawatan kesehatan, komunitas, pasar, pusat transportasi, seperti di rumah ibadah, asrama haji, kantor KUA, serta lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Yang keempat, melibatkan seluruh pemerintah, provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, serta aparat desa untuk melakukan kampanye cuci tangan, memakai sabun
di wilayah kerja masing-masing. Saya berkeyakinan bahwa dengan tangan yang bersih, Tangan yang bersih, Tangan yang bersih, Tangan yang bersih menyelamatkan nyawa dari ancaman COVID-19 dan penyakit menular lainnya. ini adalah kesempatan kita bersama untuk menyelamatkan nyawa. Ingat, semua agama menganjurkan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Masuk ke dalam sel melalui reseptor AC2. Oleh karena itu, penularannya kita tahu ada 3 setidaknya, yaitu melalui droplet atau melalui percikan, yang kedua melalui semburan halus pada saat batuk, bersin atau bicara keras, maka juga terdapat semburan halus yang disebut dengan aerosol dalam bahasa Inggrisnya. Yang ketiga juga bisa melalui permukaan objek yang di situ terdapat aerosol atau droplet. Virus itu bisa bertahan di sana. Tapi virus ini juga bisa dimatikan. Virus ini karena virus yang berlemak, maka dia termasuk lemah. Cara mematikannya yang pertama adalah menghancurkan materi genetik RNA bagian dalamnya, dan beberapa penelitian termasuk otoritas yang resmi menyampaikan penelitian-penelitiannya itu bisa dihancurkan dengan sinar ultraviolet, baik sinar ultraviolet alami, sinar matahari ala yang terbaik, juga sekarang diproduksi UV light atau sinar ultraviolet buatan juga dapat mematikan. Samping itu kita juga bisa menghancurkan virus ini dengan menghancurkan selaput lemaknya, lipid membrannya. Kalau selimutnya itu dihancurkan, otomatis virusnya juga akan hancur. Setidaknya ada 6 cara. Yang pertama adalah dengan memanaskan pada suhu di atas 56 derajat Celcius. Yang kedua adalah dengan alkohol di atas 70%, kemudian bahan kimia yang mengandung ether, misalnya sabun, shampoo, deterjen, dan lain-lain, juga bahan kimia yang mengandung klorin, seperti pada pemutih, kaporit, dan lain-lain. Juga tidak kuat dengan asam perasetik seperti karbol, yang digunakan untuk pembersih, misalnya di lantai, dan lain-lain, dan dengan kloroform. Oleh karena itu, senjata utama kita adalah menutup bagian pernapasan kita. Masker menjadi alat utama menutup pernapasan. Penelitian menunjukkan bahwa 60-70% kurvanya akan menurun penularannya ketika semua orang menggunakan masker, terutama di ruang publik. Yang kedua adalah dengan cara membersihkan tangan. Karena apa? Karena tangan kita adalah bagian yang paling mudah latah untuk memegang hidung, memegang telinga. Ketika kita memegang barang dan barang itu mengandung virus karena pernah ada droplet atau aerosol, maka kita di tangan kita terdapat virus, kita memegang hidung, memegang mulut, mengucek-ucek mata, maka kita akan terpapar. Oleh karena itu, tangan menjadi bagian yang sangat penting yang perlu kita jaga untuk tetap bersih dan tidak bersentuhan banyak. Ketika bersentuhan dengan banyak, ya, dengan hidung, mulut, mata, maka di dalam keadaan bersih dari virus. Itulah gunanya kita mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama tentu dengan menggunakan bahan kimia tadi, seperti yang mengandung ether, seperti misalnya sabun, shampoo, dan lain. Mencuci tangan dengan sabun, shampoo, deterjen yang semua mengandung kimia yang bisa menghancurkan lemak itu,
maka tangan kita akan bersih dari virus COVID-19. Lemaknya akan hancur. Tapi apakah satu-satunya cara? Tidak. Ada lagi cara yang lain, yaitu menggunakan alkohol 70%. Maka bagi saya, masker adalah senjata nomor 1. Nomor 2, selalu di kantong saya membawa hand sanitizer, entah berbasis alkohol seperti ini 70%. Ya itu tadi ya, Pak Tito sudah bilang ya, tangan ini paling rentan ya, membuka peluang kita terinfeksi penyakit-penyakit atau virus-virus berbahaya. Untuk itu selalu cuci tangan dengan bersih, caranya adalah tidak hanya saja menggunakan air tapi juga dengan sabun. Semoga seruan dari Bapak-Bapak Menteri tadi bisa mendorong kita semua, memotivasi kita semua, memobilisasi masyarakat Indonesia untuk lebih peduli, lebih patuh, lebih rajin, lebih rutin mencuci tangan dan mengedepankan perilaku cuci tangan pakai sabun ini. Seperti yang tadi Pak Menteri Kesehatan sebutkan, ya Pak Terawan, kalau misalnya kita sudah menerapkan perilaku bersih, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang sehat dan kuat. Salam sehat, sehat Indonesia. Baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan kebijakan dan tantangan, juga mendengarkan masukan dan keluhan dari kementerian terkait dan juga masing-masing pemerintah daerah masing-masing, maka di sore nanti kami akan kembali lagi dengan sesi yang kedua terkait kemitraan pemerintah dengan swasta. Kita akan berdiskusi dengan mitra-mitra, sudah ada partner pemerintah, nantinya juga ada mitra pembangunan internasional, korporasi, NGO, dan lain sebagainya. Jadi kita akan kembali lagi di sesi kedua sore nanti dengan diskusi bertemakan kemitraan dalam mewujudkan tangan bersih untuk semua pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian keseluruhan rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir baik di studio maupun bergabung secara virtual lewat kanal YouTube live streaming. Terima kasih untuk sponsor yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah bekerja keras ya sejak kemarin standby. Tanpa kalian acara ini tidak akan terselenggara dengan baik. Mohon maaf jika selama berlangsungnya acara kami ada kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi sore nanti ataupun di event berikutnya. Saya Desmona Chandra undur diri, sehat semuanya ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Sangka kita sama nyimpan getar cinta kita, biar cinta gelora di dada, biar cinta madukan kita, cerita cinta pertama ku rasa. Jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Kini rindu yang ku punya hanya untukmu, hanya padamu. Apabila bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama nyimpan getar cinta kita, biar cinta pertama ku rasa, biar cinta memadukan kita.
kita. Cerita cinta pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Dunia seakan bercanda, tak menyimpan kata kita. Cinta biar cinta pertama ku rasa, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Biar cinta pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita.